Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Amin. Anak-anak, sudah siap belajar dengan Ibu? Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik 6E. Fokus pembelajaran kita yaitu materi IPS. Kita akan belajar tentang kerjasama Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui masyarakat ekonomi ASEAN, yang kedua yaitu mengetahui kegiatan ekspor dan impor, yang ketiga mengetahui dampak positif dan negatif MEA, dan yang keempat yaitu persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA. Tahukah kamu Festival Makanan ASEAN? ASEAN Food Festival atau Festival Makanan ASEAN merupakan suatu kegiatan festival makanan yang diikuti oleh negara-negara ASEAN. Negara Indonesia pernah mengadakan ASEAN Food Festival pada tanggal 5-6 Agustus 2017 di kawasan Kota Tua, Jakarta. ASEAN Food Festival ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan peringatan ulang tahun ke-50 berdirinya negara ASEAN. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang ekonomi yaitu untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan cara saling membuka perekonomian negara-negara dalam menciptakan integrasi ekonomi kawasan. Beberapa kerjasama ekonomi ASEAN diantaranya, yang pertama ada kerjasama di sektor industri yaitu ASEAN Industrial Cooperation. Yang kedua, kerjasama di sektor perdagangan yaitu pembentukan kawasan perdagangan bebas ASEAN atau AFTA. Yang ketiga yaitu perdagangan bebas dengan mitra wicara, dan yang keempat yaitu kerjasama di sektor jasa yang meliputi kerjasama di sektor transportasi, telekomunikasi, pariwisata, dan keuangan. Yang kelima yaitu kerjasama di sektor komoditi dan sumber daya alam. Yang keenam kerjasama di sektor pertanian dan kehutanan. Yang ketujuh kerjasama di sektor energi dan mineral. Yang kedelapan kerjasama di sektor usaha kecil dan menengah. Dan yang kesembilan yaitu kerjasama di bidang pembangunan. Tahukah kamu apa itu MEA? MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan sistem perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN. 4 pilar pembentukan MEA diantaranya, yang pertama menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggalan pusat produksi, yang kedua menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif, yang ketiga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, dan yang keempat integrasi ke ekonomi global. Tujuan MEA diantaranya untuk meningkatkan daya saing kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat ASEAN. Tahukah kamu bahwa MEA ini merupakan tantangan bagi negara-negara ASEAN? Kamu, setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sendiri kebutuhan barang dan jasa negaranya. Hal ini menimbulkan terjadinya kegiatan perdagangan internasional. Dalam kegiatan perdagangan internasional, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan ekspor disebut pengekspor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan impor disebut pengimpor. Tujuan adanya ekspor dan impor diantaranya, yang pertama untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan barang dan jasa, yang kedua mendorong produktivitas hasil produksi, yang ketiga memperluas lapangan kerja, dan yang keempat menambah devisa negara. Barang dan jasa yang diekspor dan diimpor Indonesia dibagi menjadi dua. Ada barang migas atau minyak dan gas bumi, dan ada non-migas, bukan minyak dan gas bumi, seperti hasil pertanian, industri, dan pertambangan, selain minyak dan gas bumi. Tahukah kamu Pertamina merupakan BUMN yang ditunjuk untuk mengelola ekspor migas di Indonesia? Yang pertama, ekspor migas atau minyak dan gas bumi. Indonesia memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang cukup banyak. Hasil tambang minyak bumi mentah diekspor ke negara-negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sementara hasil gas bumi diekspor ke negara Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Yang kedua yaitu ekspor non-migas. Barang-barang yang termasuk ekspor non-migas diantaranya yaitu yang pertama hasil pertanian seperti getah karet, teh, tembakau, lada, rotan, kopi, dan biji coklat. Yang kedua yaitu dari hasil industri.
Hasil industri yang diekspor antara lain kayu lapis, kayu gergajian, timah, aluminium, pakaian jadi, kain tenun, dan lainnya. Dari hasil tambang yang diekspor diantaranya biji tembaga, biji nikel, bauksit, dan lain-lain. Hasil hutan yang diekspor diantaranya ada kayu rotan, kemenyan, dan damar. Sedangkan dari hasil laut yang diekspor diantaranya ada ikan, udang, dan berbagai jenis kerang. Tahukah kamu, pada sektor jasa Indonesia mengirimkan tenaga kerja seperti pembantu rumah tangga, sopir, perawat, tenaga perkebunan, dan tenaga bangunan. Mereka banyak bekerja di negara Malaysia, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Sedangkan barang-barang yang diimpor ke Indonesia diantaranya ada barang konsumsi seperti beras, tekstil, susu, makanan dan minuman. Kemudian ada bahan baku penolong diantaranya bahan kimia, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, dan yang lainnya. Dan barang modal seperti generator, peralatan listrik, alat pengangkutan, dan yang lainnya. Dampak MEA bagi Indonesia. Terdapat beberapa dampak positif dan negatif MEA bagi Indonesia. Dampak positif diantaranya yaitu peningkatan ekspor Indonesia. Yang kedua, tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Yang ketiga, mudah untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Dan yang keempat, kesempatan bagi para wirausahawan untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan bidangnya. Sedangkan dampak negatif MEA yaitu dari segi kompetisi akan muncul banyak barang impor yang akan mengancam industri lokal yang terjadi persaingan dengan produk luar negeri. Terjadi eksploitasi terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan asing yang masuk ke Indonesia sehingga dapat merusak ekosistem negara Indonesia. Dan yang ketiga, dari sisi ketenaga kerjaan akan terjadi persaingan dengan tenaga kerja asing yang masuk dan bekerja di Indonesia. Apa ya upaya pemerintah untuk mengurangi dampak negatif MEA? Langkah-langkah untuk mengurangi dampak negatif MEA diantaranya yang pertama, Indonesia dapat memberikan syarat bagi perusahaan-perusahaan yang ingin berinvestasi di Indonesia. Yang kedua, Indonesia perlu melindungi sumber dayanya agar tidak dieksploitasi oleh perusahaan asing. 3. Indonesia perlu melindungi UMKM dari persaingan dalam perdagangan internasional. Bagaimana ya persiapan Indonesia dalam menghadapi MEA? Setelah diberlakukannya MEA pada akhir tahun 2015, negara anggota ASEAN akan mengalami aliran bebas barang jasa, investasi, dan tenaga kerja terdidik dari dan ke negara masing-masing. Untuk itu, kita harus mempersiapkan kualitas dan meningkatkan kapabilitas untuk dapat bersaing dengan negara anggota ASEAN yang lainnya. Langkah-langkah dalam menghadapi MEA diantaranya, yang pertama penguatan daya saing ekonomi, yang kedua program ACI atau Aku Cinta Indonesia, yang ketiga penguatan sektor UMKM, yang keempat perbaikan infrastruktur, yang kelima peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan yang keenam reformasi kelembagaan dan pemerintah. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.